Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ir, apa kabar hari ini? Saya doakan Anda dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses, apa yang diimpikan, apa yang direncanakan hari ini dan saat ini tercapai baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang. Sahabat Ir, dimanapun Anda berada, ada 3 topologi Wi-Fi sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk usaha Wi-Fi rumahan. Topologi ini cara setting secara fullnya sudah ada pada video sebelumnya. Pada video topologi usaha Wi-Fi rumahan. Jadi usaha Wi-Fi rumahan dan topologinya saat ini dibahas tuntas, ditambah dengan topologi untuk 2 alternatif yang lainnya, yaitu topologi dengan menggunakan modem Access Go DM002 yang langsung memancarkan Wi-Fi-nya, dan yang kedua menggunakan sumber internet dari mobile Wi-Fi seperti MiFi E5577, dan yang ketiga Anda bisa menggunakan tethering handphone Anda menangkap atau menembak dengan Mikrotik RB9412ND langsung mancar menjadikan Wi-Fi loading bahkan usaha voucheran. Sahabat Kir, topologi sederhana ini 3 topologi yang Anda bisa manfaatkan dalam satu settingan. Cara settingnya sama, hanya berbeda pada sumber internetnya. Topologi dengan modem Access Go DMA002 sebagai sumber internetnya itu sama cara setting ke mikrotiknya dengan sumber internet MiFi E5577 dan juga sumber internet dari tethering handphone Anda. Budgetnya sangat kecil dengan modal di bawah Rp600.000. Bahkan jika Anda sudah punya handphone, budgetnya tinggal Anda membeli Mikrotik RB9412ND ini seharga 300-an ribu lebih, 320-330 ribu, Anda sudah bisa jualan voucher. Untuk frekuensi dan gelombang radio banyak yang mempertanyakan kalau kita menggunakan ISP atau provider, bagaimana izinnya? Provider itu memancarkan sinyal 4G, 3G. Anda mengambil dengan handphone, Anda tethering ke laptop atau ke teman Anda, itu Anda sudah menggunakan frekuensi atau gelombang radio. Jika ini dipermasalahkan, semestinya kita tidak bisa akan melakukan tethering baik dari handphone ke handphone maupun dari handphone ke PC atau laptop. Jika providernya melarang, maka kita harus diberitahu untuk tidak boleh melakukan tethering ke device-device yang lain. Oke, masalahnya jika tethering pun dipermasalahkan, sekarang gelombang radio yang menggunakan Bluetooth, Anda menggunakan headset dengan menggunakan Bluetooth dari handphone ke headset Anda, ini tetap menggunakan gelombang radio bahkan di frekuensi 2,4 GHz. Jika semua gelombang dengan jarak-jarak tertentu di 2,4 GHz ini dilarang, maka penggunaan Bluetooth yang kita Bluetooth dari handphone ke device yang biasa ditempel di telinga itu pun pasti akan dilarang jika semua gelombang itu tidak dibatasi. Oleh karena itu, ada gelombang-gelombang tertentu, frekuensi tertentu dengan jangkauan tertentu yang disebut dengan Wi-Fi public. Inilah yang boleh diperbolehkan selama tidak mengganggu frekuensi yang lain. Kecuali frekuensi 5 GHz ini sangat terbatas. Karena layanan-layanan publik yang lain ini menggunakan frekuensi 5 GHz. Walaupun demikian, ada batasan tertentu pada frekuensi 5 GHz publik. Oke, sahabat Ir, ini supaya tidak menimbulkan kebingungan bagi yang menjalankan usaha hotspot Wi-Fi. Anda mau jalankan pancar lewat router dan memancarkan di ruko Anda, di rumah makan Anda, di kafe Anda, di dalam rumah dengan jangkauan yang sudah dibahas pada Wi-Fi publik, itu tidak menjadi masalah. Sama saja Anda melakukan tethering handphone ke laptop dengan jangkauan yang di dalam rumah Anda. Ingat, tethering sekalipun jangkauannya bisa lebih dari 10 meter. Padahal ini juga menggunakan wireless dan juga menggunakan gelombang radio. Bluetooth sekalipun jangkauannya bisa 5-10 meter. Ini pun menggunakan frekuensi. Jadi ada batasan-batasan publik yang diperbolehkan untuk kita bisa manfaatkan dalam usaha hotspot Wi-Fi. Itu untuk
frekuensi dan gelombangnya. Jika untuk izin usahanya itu sama dengan izin usaha yang lain. Jika Anda sudah maju, Anda bisa melakukan izin usaha untuk usahanya maupun izin untuk tempat usahanya. Oke, itu yang perlu dibahas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, mengikuti aturan yang berlaku, baca detail aturan yang berlaku sehingga tidak memberikan informasi yang menakutkan. Oke sahabatir, 3 topologi ini yang akan kita bahas. Simak terus. Pada video kali ini kita akan bahas tentang 3 topologi sederhana dalam usaha hotspot WiFi, usaha WiFi rumahan, dan untuk settingan lengkapnya sudah ada pada video sebelumnya. Namun 3 topologi ini selain dari menggunakan MIFI dongle USB, menggunakan mobile WiFi atau MIFI, dan juga menggunakan handphone, dan kita akan bahas ketiga topologi itu. Topologi yang pertama, sumber internetnya adalah modem Access Go, modem dongle USB Access Go DM002, kemudian menggunakan mikrotik RD9412ND dan diterima oleh pengguna baik dari handphone maupun ke PC, laptop, dan lain-lain sebagainya. Sahabat IR, ini adalah topologi pertamanya. Jadi sumber internetnya adalah modem dongle WiFi. Jadi modem ini memancarkan sinyal, langsung memancarkan sinyal sehingga kita tancapkan ke adaptor atau power bank, langsung hidup sekaligus pancar sinyal WiFi. Kemudian sinyal WiFi dari modem dongle USB ini diterima pada mikrotik RB9412ND lewat WLAN 1 wirelessnya, kemudian dipancarkan lagi melalui virtual WLAN-nya yaitu WLAN 2. Untuk IP dari dongle USB ini adalah 192.168.0.1. Ini adalah IP address dari modem USB Access Go DMA002. Sehingga diterima lewat WLAN 1 ini secara dinamis saja atau secara auto, yaitu IP DHCP, jadi secara otomatis masuk dan bound, kemudian akan dipancarkan lewat WLAN 2 dengan IP 10.10.10.1 dan langsung diterima oleh pengguna di handphone, di laptop, PC, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah topologi yang pertama. Jadi sumber internetnya adalah modem USB yang sekaligus memancarkan WiFi. Jadi bukan modem USB yang biasa, tapi modem yang langsung punya WiFi untuk langsung bisa digunakan. Ini adalah modem USB dongle Access Go DMA002. Ini adalah modemnya. Oke sahabat IR, itu topologi yang pertama, dan pada settingan lengkapnya pada video sebelumnya sudah dilakukan setupnya mulai dari awal sampai akhir pada video usaha WiFi hotspot dengan modal yang kecil. Oke sahabat, untuk video settingannya sahabat bisa lihat di deskripsi atau bisa lihat pada tab di atas ini. Topologi yang kedua, mobile WiFi atau MIFI E5577 ini, atau Anda bisa menggunakan MIFI yang lain. Kenapa MIFI E557? Karena ada slot antenanya. Di sini ada slot antena yang kita bisa gunakan antena eksternal sebagai penguat sinyal WiFi. Kemudian yang kedua adalah mikrotik 9412ND seperti biasa, dan penggunanya dari HP, PC ataupun laptop. Ini kita lihat topologi yang keduanya. Jadi sumber internetnya adalah dari MIFI E5577 maupun E5573 maupun jenis MIFI yang lain. Direkomendasikan untuk yang punya antena outdoor, ada slotnya seperti MIFI E5577 ini ada slot untuk kita pakai antena luar. Oke, dari MIFI memancarkan sinyal WiFi-nya ke mikrotik yang langsung ditembak dari mikrotik. IP MIFI ini biasa IP high-link 192.168.8.1, kemudian diterima secara dinamis IP DHCP, tidak perlu diotak-atik, dan kita terima lewat WLAN seperti pada topologi 1, WLAN 1 sebagai repeater. Kemudian kita akan pancar kembali lewat WLAN 2, jadi dalam satu mikrotik
dengan IP 10.10.10.1. Ini adalah IP WLAN 2 atau IP pemancar WiFi dari MikroTik RB9412ND, dan bisa langsung digunakan oleh pengguna dalam login hotspotnya lewat HP, lewat PC, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu adalah topologi yang kedua, dan kita lihat topologi yang ketiga. Sahabat IR, topologi yang ketiga ini sumber internetnya Anda bisa menggunakan handphone Anda, jadi lebih hemat. Dari HP Android Anda bisa lakukan tethering untuk memancarkan Wi-Fi-nya, kemudian diterima oleh MikroTik RB941 dan bisa digunakan di handphone lagi. Ini adalah topologi yang ketiga. Jadi sumber internetnya adalah dari handphone. Ini adalah handphone Anda. Oke sahabat IR, sumber internetnya adalah dari handphone Anda. Jadi jika Anda sudah punya handphone, maka satu alat saja yang dibeli, yaitu MikroTik RB9412N. Jadi lebih hemat dengan modal yang sangat kecil. Beli MikroTik 9412ND dengan harga 300.000 lebih, Anda sudah bisa hotspotan atau menjual voucher. Dengan IP dari HP masing-masing ini berbeda, biasanya diawali dengan 192.168 dan yang berbedanya nanti di sini setiap handphonenya. Kemudian memancarkan Wi-Fi dengan IP DHCP kita bisa ambil lewat WLAN 1 juga dari MikroTik RB9412ND. Jadi kita tembak menggunakan MikroTik ini. Kemudian kita pancarkan kembali lewat IP lewat WLAN 2 dengan IP 10.10.10.1 seperti ini, ataupun Anda bisa membuat IP address yang lain dan langsung digunakan oleh pengguna lewat handphone, lewat PC, lewat laptop, dan lain-lain sebagainya. Itulah ketiga topologi sederhana, dan ketiga topologi ini cara settingnya sama. Anda bisa melihat video pada cara setting usaha hotspot WiFi rumahan. Oke sahabat IR, itulah topologinya yang banyak sahabat juga yang meminta bagaimana topologinya, dan Anda bisa mencobanya di rumah. Dengan gaptek sekalipun Anda bisa melakukan dengan harga yang sangat murah, cukup dengan membeli MikroTik RB9412ND dengan kapasitas bisa 10 user secara bersamaan. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.